Karena politik itu yang saya lihat tidak jauh dari bisnis. Dan DPR itu kan bukan Superman juga. Ada batasan-batasan. Apapun yang kita lakukan walaupun sedikit akan bisa bermanfaat di kemudian hari. Dan tidak ada kebaikan itu akan salah alamat. Halo Tribuners semua, selamat datang di Trilogi Tribun Lombok Dialog dan Inspirasi bersama saya Lela. Hari ini kita ngobrol santai ini bersama anggota DPRD Kota Mataram masih muda, usianya 35 tahun. Nah, kabarnya ini anggota DPRD ini transisi dari pengusaha kemudian sekarang duduk di kursi legislasi. Ada Bang Haris Maulana. Salam kenal ya. Terima kasih Bang Lana. Iya, Mbak Lela. Bang Lana. Terima kasih sudah mampir di studio kami. Dan kabarnya Bang Lana dari fraksi mana Bang? Golkar. Dari fraksi Golkar. Kuning-kuning itu. Ya betul, kuning, yellow. Makanya kalau ada kampanye, dulu waktu zaman-zaman kampanye itu paling cerah tuh Bang. Paling cerah ya? Paling cerah. Apakah itu alasan masuk Golkar atau jadi, memang ada alasan lain? Kalau saya pertama masuk di partai politik itu memang, kenapa saya memilih Golkar? Kalau memilih Golkar? Karena di anak muda, kata Partai Golkar ini adalah partai yang sangat inklusif dan cocok dengan karakter-karakter anak muda. Jiwa anak mudanya tinggi. Dan alhamdulillah ketua kita saat ini beliau membuka diri untuk antara anak muda, tokoh akademisi, tokoh senior. Nah, di satu sisi bagaimana anak muda digabungkan dengan akademisi dan tokoh senior ini menjadi sentral. Nah, itulah mengapa saya memilih Golkar. Jadi inklusinya itu di situ. Jadi Abang melihat, kayaknya jiwa saya anak muda tuh ada di Golkar. Ya, ada di Golkar. Dan sekarang beneran duduk di betul. ada di fraksi Golkar. Alhamdulillah. Tapi memang fraksi Golkar banyak anak muda ya Bang? Banyak anak muda. Dari 7 anggota legislatif di Kota Mataram, di DPRD Kota Mataram ini, 3. Alhamdulillah bisa dicek nanti Golkar itu paling banyak anak mudanya. Paling banyak anak mudanya. Bisa dilihat kan bahwa Golkar itu sangat terbuka untuk anak-anak muda. Sangat terbuka untuk anak-anak muda dan sangat terbuka untuk siapapun. Golkar itu membuka diri, tidak partai yang begini-begini tapi sangat inklusif sekali. Jadi tidak ada kesenjangan antara. Tidak ada kesenjangan. Ini masih muda, ini senior. Tidak ada kesenjangan. Aman aja berarti. Betul, aman-aman saja. Dan Abang enjoy sekarang di fraksi? Sangat enjoy. Saya sangat enjoy di fraksi Golkar karena Golkar ini adalah partai yang bisa dikatakan paling tua dan partai Golkar ini kan pelatih semua isinya, bukan pemain. Iya. Itu semua partai-partai politik di Indonesia ini bisa dikatakan lahir dari Partai Golkar. Contohnya kan Bapak Surya Paloh, termasuk Gerindra, Prabowo Subianto itu lahir dari rahimnya Golkar. Dan kader-kader Golkar tuh anak muda terus. Amin. Bukan anak muda semua, tapi menggabungkan antara akademisi, anak muda, tokoh pemuda, tokoh senior, dan akademisi. Sangat inklusif. Sangat inklusif itu di Golkar. Bang Lana sebagai anggota DPR muda, masih 35 tahun, dan kabarnya tadi kita ngobrol-ngobrol di belakang, dulunya Abang penjual mutiara, tiba-tiba duduk sekarang di kursi legislasi. Itu transisinya dari situ ke itu gimana Bang? Bisa jadi yang pengalaman saya yang pernah saya lakukan, pertama saya masuk partai politik itu di tahun 2020 masuk kader Partai Golkar. Di sana saya bersama angkatan muda Partai Golkar dan terus beradaptasi, banyak belajar. Karena politik itu yang saya lihat tidak jauh dari bisnis. Politik itu tidak jauh dari mengelola bisnis atau berjualan atau berdagang. Banyak yang saya lakukan di sana. Terus saya masuk di kader Golkar Kota Mataram di bidang media dan penggalangan opini. Bukan media dan penggiringan opini ya. Media dan penggalangan opini. Akhirnya saya banyak belajar juga di sana melalui Zoom dengan DPP yang ada di Golkar, Golkar Institute, Golkar yang ada di DPP, banyak belajar tentang media, banyak belajar tentang bagaimana memberdayakan masyarakat. Jadi kader Golkar saat ini yang saya lakukan bahwa
kita dididik untuk bagaimana menyatukan persepsi, sehingga anak muda yang sekarang ini kan jauh banget dari persepsi-persepsi di era perkembangan zaman ya. Antara mana mempercayai berita bohong dan berita mana yang aktual, baik benar, ya aktual. Sehingga anak muda yang saat ini yang saya lihat juga anak muda yang sangat berkembang pesat untuk menjadi karakter-karakter yang berprinsip sebagai agen perubahan. Agen perubahan. Okay. Tapi itu di tengah gempuran kita yang sekarang serba teknologi dengan arus informasi yang sangat deras ini Bang, untuk menjadi agen perubahan dan mempunyai prinsip pribadi yang berprinsip, kayaknya agak betul. Gimana gitu Bang, karena kan informasi kita tuh dihantam terus-terus. Iya betul. Inilah pinternya, malah kita lebih khawatir dari orang tua yang mohon maaf dalam tanda kutip dari 45 tahun ke atas untuk menerima informasi soalnya misal dengan era perkembangan zaman sekarang ya YouTube. Iya betul. Lebih termakan isu malah orang-orang tua kita yang 45 tahun ke atas ini daripada anak muda sekarang. Karena zamannya itu bukan zamannya anak muda. Ini di era digital ini. Sehingga bagaimana kita bisa membedakan antara berita yang benar-benar aktual dan berita yang hoax itu kan yang saya contohkan ini bahwa misal kita di grup WA ada grup keluarga terus ada informasi yang salah lebih dipercayai malah dengan orang-orang tua kita ini, sehingga anak muda itu bisa dia memilah berita, mana informasi yang benar, mana hanya konten, atau mana informasi yang aktual. Tapi Bang, benar-benar eranya anak muda, tapi tidak semua anak muda bisa memanfaatkan ini untuk bisa menjadi orang yang memanfaatkan ini agar menghasilkan gitu Bang. Kayak Abang tadi, Abang dulunya kan penjual mutiara, pengusaha mutiara. Betul. Tentunya itu juga menggunakan digital dalam proses itu juga Bang. Itu gimana sih? Ya, yang kita rasakan juga dengan perkembangan era digital sekarang ini yang dibutuhkan oleh untuk pembangunan Kota Mataram contohnya contohnya kopi-kopi shop dipelopori oleh anak-anak muda. Betul. Barbershop. Ini kan istilahnya bisnis perkembangan zaman. Ini kan dan peminatnya banyak sekali. Termasuk saya. Ini kan dipelopori oleh anak-anak muda. Betul. Yang tadi yang saya lihat juga di Kota Mataram banyak sekali sekarang tempat nongkrong anak muda. Nah itu dipelopori oleh anak muda. Sehingga peran kota untuk pembangunan kota, contohnya Kota Mataram itu, alhamdulillah sekarang yang kita lihat Wali Kota Mataram kita, Bapak Wali Kota Haji Mohan Roliskana, sangat mendukung dengan ide-ide anak muda menyambut baik anak-anak muda. Karena mungkin dulu beliau pernah muda dulu dan pengalaman beliau tentang anak muda sangat terbuka. Contohnya di kebudayaan, di musik, itu sangat terbuka. Contohnya untuk membangun publik. Teras Udayana kita telah dibentuk oleh Bapak Wali Kota gitu. Ini kan untuk membuka diri ke peran anak-anak muda. Ya, menjadi ruang kreatif. Ruang kreatif dan ruang publik. Bisa lihat berbagai macam event anak muda tuh di situ. Di Kota Mataram. Ruang kreatifnya anak muda tuh banyak sekarang di Taman Jangkar juga. Iya, Taman Jangkar. Taman Sangkareang. Banyak seperti itu. Termasuk di olahraga, Bang. Olahraga, saya kebetulan hobinya itu sepak bola. Oh, sepak bola. Nonton sepak bola dan saya juga sering main futsal, main bulu tangkis. Kalau olahraga, saya hobi nontonnya. Kalau sepak bola itu nonton. Dan saya pelaku juga, pelaku di sepak bola. Pelaku apa nih? Pernah juga sebagai manajer sepak bola. Dulu diadakan di tahun 2023 itu alhamdulillah mewakili Kelurahan Pagutan, kita juara di Harum Cup namanya. Oh ya, tingkat kota. Tingkat kota. Kejuaraan wali kota. Kejuaraan wali kota, alhamdulillah. Dan sekarang kita juga membina ada namanya SSB Pakargen yang ada di Pagutan. Kita membuka diri, siapapun bisa mendaftarkan diri dan
kemarin kita diundang untuk kompetisi di Bali yang diadakan oleh Bali United. Alhamdulillah kita ikut terus di kompetisi SSB ini. Ya. Berarti ini kondisi olahraga kita sepak bola itu baik di Mataram, Bang, dengan antusias anak-anak muda yang ikut bergabung misalnya? Sangat baik. Yang saya lihat juga sangat banyak SSB sekarang, SSB sepak bola, sekolah-sekolah sepak bola ini yang ada di Mataram. Banyak sekali. Nah, yang kita takutkan malah nanti wadahnya ini yang kurang. Yang wadahnya ini yang kurang, sehingga misal sudah beranjak umur 16 tahun, umur 18 tahun tidak ada wadah. Nah, inilah bagaimana kita berpartisipasi antara pemerintah mungkin atau industri sepak bola, untuk bisa dibanggakan lah di Kota Mataram ini. Mungkin masa di Kota Mataram tidak ada seperti Lionel Messi lah gitu kan. Nah, itu yang kita harus itu dari PR kita bersama, wadahnya ini. Padahal SDM kita dan bibit kita juga bagus sekali. Bibit kita alhamdulillah banyak sekali pemain-pemain yang berkarakter, yang bisa bermain dan bisa diandalkan di kompetisi-kompetisi nasional. Ya. Oke. Sayang sekali kalau misalnya tidak ada wadahnya, bibitnya jadi tidak tersalurkan bakat dan minat adik-adik. Ya, ini sangat disayangkan, betul Mbak Lela. Gimana tuh? Iya. Gimana kita menghadapi PR ini? Memang sepak bola ini harus dijadikan industri, dan memang harus ada investor besar yang bisa mengelola sepak bola ini. Karena budget dari sepak bola ini kan sangat mahal. Olahraga termasuk olahraga industri dan olahraga yang mahal banget. Kalau di kancah nasional atau internasional kan. Nah, untuk menuju seperti menjadikan peran sepak bola itu menjadi industri, harus kita menggabungkan antara kebijakan, misal Kota Mataram nanti punya namanya kan dari kota itu PS Mataram. Nah, tetapi peran investornya ini belum ada. Bagaimana kita untuk membesarkan nama Mataram contohnya. Belum dilirik. Belum dilirik. Belum dilirik. Kenapa tuh belum dilirik berarti itu, Bang? Karena butuh investor yang besar. Butuh investor yang besar di sepak bola ini. Untuk menjadi masuk di Liga 2 atau Liga 3 aja harus berapa, keuangannya harus standar. Tidak semudah yang kita omongkan. Gitu. Betul. Jadi itu memang peraturan dari PSSI. Butuh proses dan butuh dana. Ya, butuh proses dan butuh dana, betul itu. Tadi Bang sempat menyinggung soal menjadi pengusaha, terus kemudian duduk di legislasi itu sama dengan mengelola bisnis tadi itu gimana sih, Bang? Maksudnya? Kalau di pengusaha itu kan kita bisa memanajemen pelanggan, konsumen. Menjaga nama baik pelanggan kan dengan barang kita dan kualitas barang kita yang baik. Nah, di politik juga begitu. Di politik itu seperti itu, bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat. Kenapa alasan saya masuk di partai politik? Pertama, kalau saya jadi pengusaha, saya hanya terbatas untuk membantu orang. Mensejahterakan sekitar aja. Gitu. Kalau kita masuk berpartisipasi di panggung politik ini kan bisa kita membantu banyak orang. Ya, tidak sedikit orang yang kita bisa bantu. Kalau pengusaha ini contohnya, kalau seorang pengusaha, kalau ada jalanan yang rusak nih, misal jalanan lingkungan yang rusak, walaupun dia punya duit, pasti dia tidak mau mengeluarkan uangnya untuk uang pribadi untuk membuat jalan. Tapi dengan keberadaan saya di partai politik, terus di legislatif, ada kebijakan saya untuk membantu masyarakat memperbaiki jalan, ya, mensejahterakan masyarakat yang misalnya yang kurang mampu, untuk yang belum punya BPJS misal. Itu ada peran kita di sana. Apa bedanya menjadi pengusaha sama sekarang di legislasi? Enakan mana? Jadi pengusaha atau Kalau masalah finansialnya sih enakan pengusaha. Ya. Enakan pengusaha. Ini benar, ini saya berkata jujur. Tapi ini yang kita anukan sebenarnya di legislatif ini kan, bagaimana kita
bisa bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat itu yang saya inginkan. Kalau kita jadi pengusaha bisa aja kita bermanfaat tapi stuck sampai di sana. Tapi kalau dengan bukan semata-mata untuk kekuasaan tidak, tetapi bisa menjadi manfaat untuk orang lain. Itu yang saya cita-citakan memang. Dan Abang terpilih di pemilihan tahun lalu ya, 2024. 2024 saya baru newcomers di dunia politik dan alhamdulillah terpilih. Tapi langsung enjoy Bang transisinya dari pengusaha terus kemudian jadi anggota DPR, beradaptasinya kan. Nah memang biasanya kan memangnya agak lama ya. Nah memang ini untuk memanajemen diri sendiri, memanajemen pikiran, kan perubahan-perubahan yang karakter dari pengusaha menjadi politisi. Duduk di legislasi. Nah itu memang butuh masukan dan pembelajaran yang lebih luas. Dan hobi saya itu memang kan dari dulu sebelum jadi politisi itu kan saya sarankan juga dengan anak-anak muda yang di zaman sekarang untuk banyak-banyak literasi, membaca buku, jangan banyak melihat gambaran hanya mengetik di Google kan referensinya itu banyak tumpang tindih. Kalau di buku, kalau di literasi, sehingga kita banyak referensi untuk menjadikan keilmuan kita di sana bisa kita belajar dari buku itu. Karena karena ini Bang sudah menjadi kebiasaan anak-anak muda sekarang, termasuk saya juga seperti itu. Saya tuh membaca kadang informasi itu setengah-setengah. Jadi pengetahuan yang kita dapatkan itu tidak utuh, makanya ketika kita adu argumen itu tidak kuat gitu. Jadi literasinya kadang sampai sana aja. Literasinya sampai di sana saja. Setengah-setengah aja gitu. Karena di buku, saya hobi banyak membaca buku itu kayak karangannya Pramudia Anantatur, Bumi Manusia, bagaimana kita memanusiakan manusia, bagaimana kearifan lokal kita, bagaimana sifat-sifat karakter kolonialisme yang pernah dijajah kita di negara ini, itu masih membekas di karakter masyarakat kita. Nah, bagaimana kita melawannya dengan pendidikan tadi, pendidikan formal, pendidikan non formal, banyak membaca literasi, banyak masukan kita berkomunikasi dengan orang lain, diskusi terbuka. Ya. Dan itu juga penting untuk membuka wawasan jauh lebih luas. Jangan menutup diri. Nah, menutup diri ini yang salah. Karena individualisme sekarang makin menguat, Bang. Iya, individualisme itu sangat betul. Jadi ruang diskusi terbuka, literasi seperti yang Abang bilang, baca buku itu perlu banget. Sekarang. Betul. Karena dengan gempuran informasi itu kita perlu menyaring itu juga, dan kita harus punya pengetahuan yang secara utuh dan menyeluruh tadi, entah itu sejarah apa dan segala macamnya. Apa nih Bang yang sekarang sedang disibukkan sebagai anggota DPR? Mungkin sedang belanja masalah ke masyarakat tadi? Apa yang sedang dikeluhkan oleh masyarakat atau anak-anak muda sekarang, menjawab pertanyaan anak-anak muda? Anak-anak muda kan sekarang ini di satu sisi ada memang peran anak muda untuk pembangunan. Saat ini kita lakukan bahwa anak muda ini kan berbagai macam karakter. Ada karakter yang istilahnya tidak mau diatur, ada yang, nah ini PR kita juga bersama di Kota Mataram, di mana di satu sisi Kota Mataram ini adalah kota yang sangat terbuka untuk anak muda dan untuk semua orang, dan bisa dikatakan adalah kota yang sangat heterogen kan, dari berbagai macam suku, agama, ras ya di Kota Mataram ini. Nah ini apalagi saat ini Kota Mataram kan sudah mendapatkan kota paling maju. 10 kota paling maju di luar Pulau Jawa, dan kita mendapatkan nominasi kalau nggak salah nomor 3 ya. Nah itu, nah inilah yang menjadi PR kita sebagai anak muda, bagaimana kita bisa beradaptasi di ibu kota provinsi ini, bagaimana kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi kita bisa menjemput bola, kita memanfaatkan situasi ini. Kota Mataram ini alhamdulillah tempat kota
yang paling banyak lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Nah, pintar-pintar anak muda mencari skillnya masing-masing. Kesiapan diri, kesiapan diri sendiri. Kesiapan diri SDM itu bagaimana mempersiapkan diri. Karena juga pengangguran terbuka kita kan sekarang udah makin ini ya di Kota Mataram. Terus kemudian Bang, apa kedepannya ini bakal apa yang bakal Abang lakukan dan next, kan perjalanan masih panjang Bang. Apakah akan stay di sini nanti gitu apa gimana? Kalau masalah itu saya kan masih banyak belajar juga. Di politik ini saya juga masih banyak belajar, masih banyak kekurangan. Masih banyak kekurangan. Terus kita benahi kekurangan dan dari masukan-masukan. Kayak di perusahaan itu kan kritikan dan masukan itu harus itu. Kalau kita mau maju itu harus kita menerima kritikan dan masukan. Nah, kadang-kadang kan kalau di politik ini kritikan itu kita jadikan pembelajaran, masukan itu kita jadikan ilmu untuk menjadi lebih baik lagi. Nah itu kritikan dan masukan kayaknya tidak bisa dihindari Bang. Tidak bisa dihindari. Itu artinya keberadaan kita tuh diperhatikan sama orang. Iya betul, harus itu. Harus itu. Harus. Tapi kritikan nggak masalah Bang. Sekarang kan DPR agak sensitif tuh kalau luaran. Nah ini persepsi ya. Gimana tuh Abang merespon sebagai anak muda yang duduk di legislasi? DPR nih gitulah pokoknya. Kadang-kadang juga kan ekspektasi masyarakat itu memang terlalu tinggi untuk harapan-harapan kita di DPR. Tetapi bagaimana kita harus menyampaikan dengan baik ke masyarakat. Misal melalui reses, kan kita melalui reses, terus melalui sosper, melalui silaturahmi ke masyarakat. Kita turun ke masyarakat langsung apa keluhannya. Dan DPR itu kan bukan Superman juga. Ada batasan-batasan kita, ada batasan-batasan kita yang bisa membantu di skupnya. Misal kayak saya di DPRD Kota Mataram, kan skupnya hanya di Kota Mataram. Apa yang bisa kita bantu tentang aspirasi-aspirasi masyarakat, tentang pembangunan, tentang kesejahteraan masyarakat. Apa yang bisa kita bantu ya kita bantu. Tetapi memang ada juga kadang masyarakat ekspektasinya itu terlalu jauh. DPR itu bukan Superman juga kan, kita hanya manusia yang biasa. Bisa menjawab semua permasalahan. Betul. Tetapi itu yang perlu kita sampaikan ke masyarakat sehingga tidak salah kita tidak salah untuk menjadikan masyarakat itu sebagai sebagai masyarakat kita jadikan untuk kedepannya itu lebih baik lagi, mensejahterakan masyarakat. Ya. Tapi yang namanya kita masyarakat sebagai pemilih itu pasti kita menaruh ekspektasi pada orang yang kita pilih. Betul. Ketika tidak tercapai kadang ada reaksi-reaksi yang mungkin agak berlebihan gitu. Itu diterima juga sama Abang. Kita harus terima. Harus terima. Mau nggak mau kita harus terima, tetapi kita akan bahasakan dengan baik, dengan bijak ke masyarakat. Ini pasti kita akan bantu, tetapi kita berusaha. Kita berusaha, tetapi tidak semua yang bisa kita bantu. Ada tahap-tahapannya kan, untuk bisa ada proses, mekanismenya, prosesnya jelas, baru kita bisa membantu. Dan permasalahan itu juga ada skala prioritasnya mana ya? Ada skala prioritas. Ada yang harus aspirasi masyarakat itu kan ada skala prioritas yang kita kedepankan. Tidak semua permasalahan bisa dijawab saat itu juga. Tidak bisa. Kadang juga skala prioritas itu contohnya masyarakat, kebermanfaatan masyarakat yang majemuk yang banyak, itu yang lebih kita kedepankan dari kebermanfaatan masyarakat personal. Itu yang kita prioritaskan. Dan sekarang kita di Kota Mataram dengan segala pencapaian apresiasi dari Kemendagri juga Bang, kira-kira kan perlu inovasi dari legislasi sendiri, kira-kira apa yang perlu ada yang ada di Kota Mataram gitu Bang? Dari sisi anak muda kah, atau dari sisi olahraga kah, apa gimana? Nah, dengan banyak apresiasi dari Kemendagri tentang Kota Mataram, termasuk Kota Mataram adalah 10 kota terbaik di luar Pulau Jawa, itu saya juga sangat apresiasi. Bagaimana kita membangun keamanan, kenyamanan kita sebagai warga Kota Mataram, sebagai di mana kita tempat lahir, hidup,
di Kota Mataram, terus bekerja. Ya. Bagaimana kita sama-sama menjaga keamanan kita, kenyamanan kita sebagai warga Kota Mataram ini. Dan peran pemuda itu sangat dibutuhkan. Contoh, Kota Mataram ini adalah ekonomi kreatifnya, lebih ditingkatkan lagi ekonomi kreatifnya untuk menjadi ekonom-ekonom atau inovasi-inovasi yang baik di dalam menjalankan pengusaha-usaha anak muda. Ya. Jadi peningkatan ekonomi kreatif. Ya, peningkatan ekonomi kreatif. Anak muda. Ya. Dari segala sisi Bang ya, dari marketing, packaging dan segala macam. Kalau dari sisi UMKM, karena kan sekarang yang sedang digenjotkan oleh Pemda itu dari sisi UMKM. Bagaimana UMKM ini naik kelas? Ya, betul. Yang saya lihat UMKM di Kota Mataram ini sangat bagus juga, tetapi kan yang perlu diperhatikan juga, kasihan juga pedagang-pedagang, kayak contohnya ya, di era perkembangan zaman ini kan UMKM kita itu lebih kalah dengan online, pasar online. Nah, bagaimana Kota Mataram, pemerintah Kota Mataram itu bisa memfasilitasi pihak-pihak penjualan yang konvensional sehingga bisa pasarnya itu menjadi online. Bagaimana kita istilahnya menjembataninya itu. Contohnya kita di Mutiara dulu, pedagang-pedagang yang sekarang yang dijualan di Arshop itu kalah saing juga dengan pasar-pasar online yang kayak di Shopee, Tokopedia, marketplace-nya itu. Nah, bagaimana Kota Mataram ini sebagai istilahnya jembatan di sana untuk melakukan edukasi, melakukan pelatihan-pelatihan ke pasar online. Ya. Jadi itu yang memang harus dimasifkan ya. Ya, yang itu harus dimasifkan. Tidak ketinggalan juga, karena sekarang kita kalau belanja ya tinggal buka HP. Nggak perlu ke tokonya, tinggal buka HP aja sekarang. Betul. Serba digital. Serba digital. Begitu ininya ya digital. Sudah bagian dari hidup itu Bang. Bukan bagian dari hidup, itu sudah bagian dari kewajiban hidup. Kewajiban di era sekarang ini, betul. Kewajiban kita. Karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman ini kan bisa kalah kita juga, bisa kalah. Kita harus mengikuti era perkembangan zaman saat ini di era digital. Apalagi ada namanya sekarang kan artificial intelligence, AI. Sehingga informasi-informasi yang kita lihat bisa saja diedit oleh AI. Anak-anak muda ini kan kreatif. Nah, tetapi kalau konten-konten ini kok contohnya konten-konten yang lucu, itu kan bisa dijadikan uang juga oleh anak-anak muda, bisa dijadikan industri. Nah, contohnya bikin podcast atau konten-konten yang komedi, itu laku di pasaran sekarang daripada konten-konten yang sindiran, hoax kan. Nah, itu yang menurut saya lebih menarik. Lebih menarik yang dilakukan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Dan iya sih pasarnya sudah ada. Kalau kita bikin konten tinggal kita share ke sosial media, peminatnya juga ada aja seperti itu. Betul. Apa Bang yang mau disampaikan ke warga Kota Mataram, mungkin ajakan atau pesan apa gitu khususnya anak-anak muda untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik atau bisa menjemput cita-citanya? Jadi pesan saya untuk anak-anak muda, jangan pernah takut untuk bermimpi. Karena mimpi itu pasti akan menjadi kenyataan. Dan saya mengutip quotes-nya dari Edward Lorenz, yaitu butterfly effect. Butterfly effect itu adalah satu kepakan sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa mengakibatkan badai tornado di negara Florida dan negara bagian Amerika lainnya. Jadi apapun yang kita lakukan walaupun sedikit akan bisa bermanfaat di kemudian hari. Dan itu akan menjadi motivasi kita bersama. Dan jangan pernah menyerah untuk menjadi anak muda, dan untuk menjadi sukses itu tidak ada mimpi dan tidak ada tidak ada kebaikan itu akan salah alamat. Tidak ada kebaikan itu yang salah alamat. Tidak ada kebaikan itu yang salah alamat. Saya suka banget, tidak ada kebaikan yang salah alamat. Jadi teruslah berbuat baik dan jangan
patah semangat menjadi anak muda. Betul. Teruslah kejar mimpi itu. Betul. Ada Abang sini transisi dari sudah ada potret anak muda yang sukses. Bisa kita bilang gitu, Bang? Ya, amin, 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 amin. Jadi motivasi kita sebagai saya bisa dikatakan jiwa muda, tetapi status saya sudah menikah. Ada di dalam olahraga itu kalah menang itu biasa. Yang kita haruskan itu adalah bagaimana kita terus bersemangat untuk menghadapi perkembangan zaman yang saat ini, dan jangan pernah takut bermimpi untuk meraih cita-cita. Ya. Oke, jangan pernah takut bermimpi untuk meraih cita-cita dari Bang Lana. Iya. Oke, Tribuners semua, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih banyak Bang Terima Lana. kasih, Ini Mbak Lela. diskusi Ya, kita sama-sama. seru sekali. Kita bahas Siap. anak muda dan tantangan digitalisasi di tengah di dunia digital saat ini. Saya Lela dan di sini ada Mbak Lana, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, terima kasih banyak, Bang. Siap, sami-sami.